Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sekarang pelajarannya apa? Indonesia. Mapelnya ini sampai bab apa ini? Cerita fantasi ya. Nanti kita bahas. Sebelum kita melanjut ke materi ya, kita absen dulu ya. Barangkali ada yang belum tidak berangkat. Saya absen nomor 1 Ahmad Firosadin Arham. Hadir. Ahmad Bagas Dwi Kusuma. Rizky Noval Furqon Anjani. Hadir. Ubay Asadel Maulana Kuncar. Wahyu Joko Purnomo. Dah, doakan kita mulai pelajaran. Kita berdoa bersama-sama mulai. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Udah, sekarang dibuka LKS-nya halaman 23. Menerangkan tentang cerita fantasi. Cerita fantasi. Sebelumnya sudah pernah mendengar fantasi itu apa? Belum. Cerita ya menceritakan. Fantasi itu apa? Fantasi itu apa? Cerita fiksi yang bergenre tentang dunia imajinasi. Tentang apa? Imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Berarti ini ceritanya fantasi itu menerangkan tentang sebuah cerita yang tidak ada di dunia nyata. Misalkan, apa yang waktu kecil kamu pernah melihat film Lutung Kasarong? Nah, pernah. Ada Transformer, nah, Kancil dan Buaya, nah, ada itu lagi Harry Potter. Nah, siapa itu Harry Potter? Penyihir yang ikut sekolah di dunia sihir. Dan struktur cerita fantasi. Strukturnya itu apa-apa? Nanti meliputi struktur cerita fantasi, jenis cerita fantasi, dan nanti ada juga kita harus menyajikan cerita fantasi dengan memperhatikan dan menggunakan bahasa. Itu ada penggunaan bahasa pada cerita fantasi, melisankan cerita fantasi, menulis cerita fantasi. A. Karakteristik cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan karya tulis yang dibuat disertai daya imajinasi atau khayalan penulis. Pada cerita fantasi akan ditemui berbagai hal mustahil yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Berarti itu sebuah film yang tidak ada di dunia nyata, seperti halnya Harry Potter. Dia bisa menyulap, bisa menyihir, karena dia itu termasuk film-film atau imajinasi yang tidak ada di dunia nyata. 1. Ciri cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan jenis teks lain berikut. Ciri-cirinya adalah 1. Fiksi atau khayalan. Khayalan itu misterius.
Jadi menghayal. Cerita fantasi bersifat fiksi, artinya cerita rekaan, hayalan tidak ada di dunia nyata dan hanya ada dalam pikiran manusia. Misalkan ini siapa? Iqbal. Aku ingin hidup di langit. Aku ingin terbang. Nah, itu kan tidak mungkin, terkecuali naik pesawat. B. Gaya bahasanya bebas. Gaya bahasa yang digunakan pada cerita fantasi bersifat bebas dan tidak terkait oleh bahasa formal. Bahasa yang dipakai variatif, bervariasi, menyesuaikan daerah atau film yang dibuat. Komunikatif dan terdapat ragam percakapan antara tokoh antagonis, protagonis yang baik dan yang buruk gitu, seperti itu. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Gayanya itu bebas, itulah termasuk ciri-ciri fantasi. Gayanya itu bebas, jadi tidak terikat oleh bahasa formal. Bisa cara seperti kalau kita hidup di Jawa ya, ada bahasa Jawa, ya ada bahasa Kromo, halus, ada ngokonya, ada bahasa Indonesianya. Itu bebas sesuai dengan tema yang diangkat. Ya oke. Baik, pertanyaan yang bagus. Ada yang lain pertanyaannya? Saya ulangi. Sekarang kalau tidak ada yang tanya, saya tanya. Kamu Arham, sebutkan yang kamu ketahui cerita fantasi itu ada apa-apa yang sudah kamu ketahui? Ultraman. Oh ya, Ultraman. Apa lagi? Power Ranger. Ya. Kamu tahu siapa perannya? Ya, sekarang oke, sekarang Kak lempar lagi. Siapa ya? Iqbal, apa yang kamu ketahui selain tadi yang sudah disebutkan teman kita? Ayo apa? Bobo Boy, apa lagi? Apa? Spiderman. Itu kira-kira memang apa imajinasi? Imajinasi. Karena tidak ada orang yang bisa seperti Spiderman. Apa itu Spiderman itu seperti apa? Kalau Iban? Laba-laba. Dia bisa tangannya mengeluarkan apa itu? Ya, jarinya bisa mengeluarkan jari. Untuk bisanya karakternya apa dia? Protagonis apa antagonis? Protagonis. Berarti protagonis itu dia berperan atau memerankan tokoh yang baik apa jelek? Baik. Oke, biasanya musuh dari Ultraman itu ada siapa namanya? Siapa? Ya, terus. Udah, sekarang lagi. Itu ada lagi itu yang Dragon Ball. Termasuk imajinasi apa nyata? Imajinasi. Doraemon. Imajinasi. Terus apa lagi ya kira-kira? Masih banyak ya. Udah. Ada yang ditanyakan oleh penjelasan Pak Guru? Oh iya, apa? Apa yang dinamakan cerita fantasi? Oke, pertanyaannya bagus. Sekarang cerita fantasi itu adalah cerita fiksi yang bergenre tentang dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis atau biasa disebut sebuah cerita yang tidak terjadi di dunia nyata. Gitu, paham nggak? Contohnya ya ada Sapu Terbang, Harry Potter, itu lagi apa? Ultraman dan yang lain. Paham ya? Paham. Berarti kalau misalkan ini ada film ya Indosiar, berarti itu nyata apa imajinasi? Indosiar, SCTV, sinetron itu loh.
Nyata dibuat film. Udah. Sekarang gantian Pak Bapak yang tanya ya. Siapa ini ya? Out. Joko Purnomo. Ayo. Ada yang tanya apa Bapak yang tanya? Oh ya apa? Oke, mau tangan. Apa pertanyaannya, Kak Joko? Boruto itu berarti dia masuk ke film Naruto ya? Ya. Boruto itu dia sebagai protagonis atau yang berperan, dia termasuk tokoh yang baik. Terus, paham? Protagonis berarti yang baik. Kalau yang jelek berarti apa? Antagonis. Berarti Boruto termasuk protagonis. Terus, ada yang tanyakan lagi? Oke, Daniel Lazwar. Pak, di cerita fantasi kan ada yang namanya penokohan. Ya. Bedanya antagonis dan protagonis. Oh, hampir sama dengan itu ya, Kak Joko ya. Kalau penokohan di unsur intriksi cerita fantasi, itu protagonis itu yang baik, antagonis itu yang buruk. Contoh misalkan itu kan di film-film atau di Ultraman, berarti Ultraman itu berarti dia itu protagonis. Monster berarti antagonis. Bisa membedakan? Bisa. Oke, siap. Terima kasih. Ada yang tanya lagi? Kamu? Sekarang kamu tanya. Siapa ini namanya? Depan ini. Rizky. Tadi Bapak udah menerangkan tentang unsur intriksi cerita fantasi. Coba sebutkan apa yang kamu pahami yang sudah Bapak ajarkan tadi. Ayo. Oh ya betul. Betul. Alur. Keamanan. Tepuk tangan. Ternyata sangat memperhatikan ya. Ya, dan alhamdulillah banyak yang sudah paham. Siapa lagi? Arafi. Apa? Cerita fantasi itu termasuk imajinasi karena dia tidak ada di dunia nyata. Berarti dia itu termasuk khayalan atau misterius, keajaiban yang terjadi di film-film yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Bisa dipahami? Paham. Pertanyaan yang baik dan bagus, anak-anak semakin pintar dan semakin baik. Intinya cerita fantasi itu adalah cerita yang menerangkan tentang sebuah cerita fiksi yang bergenre atau tentang dunia imaji yang diciptakan oleh penulis. Imajinasi itu apa? Yang tidak ada di dunia nyata. Ya seperti yang kalian sebutkan tadi, bahwa seperti ada Harry Potter, Transformer, Dragon Ball, terus ada lagi tadi apa kamu menyampaikan? Ultraman dan yang lain. Semua itu tidak ada di dunia nyata. Sekiranya udah cukup pelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri. Kita tutup ya. Dari Bapak Guru meminta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semua. Semoga anak-anak semua masih semangat ya. Semangat. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Amin Allahumma amin. Udah, itu dari Bapak Ali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Salim, salim,
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين.